Bahlil Lahadalia, nama yang belakangan jadi headline besar. Orangnya punya kisah keren, dari jualan kecil-kecilan ke sopir angkot, terus akhirnya bisa pegang posisi menteri. Banyak yang bilang dia contoh menteri pekerja keras, punya ambisi besar untuk bangun Indonesia lewat investasi dan sumber daya alam. Tapi, ambisi besar sering datang dengan kontroversi besar juga. Pertama, soal gelar doktor. Publik mempertanyakan, apakah gelar itu benar-benar hasil riset yang solid? Karena prosesnya tergolong cepat dan sebagian orang meragukan kualitas jurnal akademiknya. Buat pejabat setingkat menteri, gelar akademik bukan cuma simbol, itu soal kredibilitas. Lalu ada isu izin tambang. Bahlil sempat mencabut ribuan izin pertambangan yang menurut dia tidak produktif. Tapi kritik muncul, cabut-cabut izin ini untuk bersihkan perusahaan ilegal atau untuk membagi izin baru ke pemain besar. Kejelasan transparansi jadi krusial karena dampaknya sangat luas, baik ke lingkungan maupun ke masyarakat lokal di sekitar tambang. Isu energi juga nggak kalah panas. Beberapa SPBU swasta mengeluhkan sulitnya akses BBM impor karena kebijakan distribusi dari Kementerian ESDM. Ketika SPBU swasta kesulitan, pertanyaan publik, apakah kebijakan energi lebih menguntungkan pemain besar daripada pedagang kecil? Dan kalau distribusi BBM nggak adil, imbasnya ke rakyat biasa bisa terasa banget. Lalu ada wacana etanol 10% alias E10 di BBM. Bahlil menargetkan ini jadi kebijakan wajib mulai 2027. Ide dasarnya bagus, dorong bioenergi, kurangi impor fosil, gunakan etanol dari tebu atau singkong. Tapi banyak yang ragu, apakah produksi etanol lokal sudah cukup? Apakah mesin kendaraan bisa aman dan awet? Dan apakah harga BBM bakal ikut melonjak? Ketidakpastian teknis dan soal kualitas bikin masyarakat merasa belum semua siap. Efek kebijakan tambang dan izin juga kembali terasa di konteks lingkungan. Karena kalau izin dibagi sembarangan, dampak ekologis bisa besar. Investasi boleh, tapi publik menuntut agar izin tambang mempertimbangkan keberlanjutan alam dan kepentingan masyarakat lokal. Dan yang nggak bisa diabaikan adalah reaksi publik lewat meme. Bahlil sering jadi bahan meme karena gaya bicaranya yang kuantum. Kadang tegas, kadang blak-blakan. Meme ini jadi cara masyarakat mengkritik dengan cara yang ringan. Tapi, ketika dirinya atau pendukungnya bereaksi terlalu keras, publik mempertanyakan, apakah kritik via meme dianggap ancaman atau hanya ekspresi digital biasa? Intinya, Bahlil Lahadalia adalah figur dengan visi besar yang bisa mengubah peta energi dan investasi Indonesia. Tapi, di balik itu juga ada pertanyaan sulit soal kredibilitas akademik, transparansi izin tambang, serta dampaknya ke ekonomi dan lingkungan. Kritik publik bukan sekedar gosip, itu bagian dari demokrasi. Dan kalau menteri seperti Bahlil mau benar-benar dipercaya, dia harus menjawab kritik itu dengan jelas, terbuka, dan berani.